Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya sungguh berbahagia karena saya yakin dan percaya kita semua dalam lindungan Tuhan. Dan kita ada sebagaimana saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu, luar biasa di tengah-tengah virus corona yang telah menimpa dunia bahkan Indonesia, Tuhan masih menguatkan, menghibur, bahkan memberikan kita kesehatan. Oleh karena itu saya mengajak kita semua untuk terus percaya kepada Tuhan, berjaga-jaga, berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita memohon kepada Tuhan agar badai ini segera berlalu sehingga kehidupan kita kembali normal, kita bisa beribadah bersama-sama, kita bisa bersekutu secara bersama-sama di dalam gereja kita masing-masing. Lebih-lebih kita boleh beraktivitas sebagaimana mestinya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan materi ke-8 dan ke-9 tentang bagaimana Allah melaksanakan karya penciptaannya, melaksanakan ketetapannya di dalam dunia ini. Baik, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, materi yang ke-8 dan ke-9 diawali dengan satu pertanyaan yang sama-sama kita perlu renungkan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, bagaimana Allah melaksanakan ketetapannya? Apa itu ketetapan-ketetapan Allah? Sebagaimana kemarin kita sudah pelajari. Jadi Allah melaksanakan ketetapannya dalam karya penciptaan serta providensianya. Jadi sekali lagi, Allah melaksanakan ketetapan yang Dia telah tetapkan sejak dunia belum dijadikan atau sejak dari kekekalan adalah melalui karya penciptaannya serta providensianya atau pemeliharaannya di dalam karya ciptaannya itu. Nah, kemudian timbul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan karya penciptaan? Ini yang sangat menarik Bapak Ibu. Karya penciptaan adalah tindakan Allah yang menjadikan segala sesuatu, sekali lagi, menjadikan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, sekali lagi ya, dari yang tidak ada menjadi ada. Dengan apa? Dengan kuasa firman-Nya dalam waktu 6 hari. Dan semuanya diciptakan sungguh amat baik. Ini kita bisa lihat dalam Kejadian pasal yang pertama. Ayat yang pertama, situ dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di Ibrani 11 ayat 3, situ dikatakan, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Kemudian di Kejadian 1 ayat 31 membuktikan bahwa semua ciptaannya sungguh amat baik. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus membedakan bagaimana Allah menciptakan dunia ini, menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada, dengan bagaimana manusia menciptakan sesuatu. Ini bisa kita gambarkan di dalam sebuah karya pembangunan rumah. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya kalau saya dan saudara membangun sebuah rumah, seperti kemarin bahwa Allah menetapkan ketetapannya melalui rencananya sejak dari kekekalan. Nah, kita juga ketika membangun sebuah rumah kita akan merencanakan. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika kita membangun rumah, maka kita harus menyiapkan bahan-bahannya. Ya, tentunya ada bata, ada besi, ada kayu, ada seng, dan semuanya itu ada. Kemudian kita membangun sebuah rumah. Tetapi berbeda dengan Allah. Ketika Allah menciptakan dunia ini, menciptakan langit dan bumi ini, tidak ada bahan bakunya. Menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Luar biasa. Itulah Allah kita yang luar biasa. Ya.
Dan ketika kita menciptakan satu buah rumah atau sebuah rumah, membutuhkan waktu yang sangat lama. Ya, bisa saja setahun, itu bisa paling cepat. Ya, ataupun bertahun-tahun. Tetapi Allah menciptakan alam semesta ini yang begitu besar dan luas hanya dalam waktu 6 hari. Luar biasa, menakjubkan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya karya penciptaan Allah luar biasa dan menakjubkan. Jadi, kita harus punya pemikiran bahwa sesungguhnya Allah kita seorang kreator yang hebat. Seorang kreator yang maha agung, menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Berbeda dengan manusia, harus ada bahan bakunya, kemudian menciptakan sesuatu. Sebagai contoh tadi, rumah. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa lihat di dalam Mazmur ya 33 ayat 9. Di situ dikatakan, berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Allah menciptakan segala sesuatu hanya melalui perintah, hanya melalui firman-Nya. Sungguh luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita bertanya, bagaimana mungkin alam yang begitu besar beserta isinya ini diciptakan hanya dalam waktu 6 hari? Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi Allah, sesuai dengan 2 Petrus pasal 3 ayat 8 di situ dikatakan, sedang bagi Allah satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus percaya bahwa Allah kita Allah yang maha dahsyat. Oleh karena itu, karya penciptaan ini mematahkan teori evolusi. Ya, sekali lagi, teori evolusi tidak berkenan di hadapan Tuhan dan sesungguhnya tidak benar. Yang benar bahwa ciptaan yang ada di dalam dunia ini semuanya karya dari Allah itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemudian kita bertanya, bagaimana Allah bisa menciptakan semuanya itu? Tentu membutuhkan waktu. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu juga diciptakan oleh Allah. Ya. Waktu diciptakan juga oleh Allah. Segala sesuatunya diciptakan oleh Allah. Nah, oleh karena itu kita tidak perlu berpikir yang terlalu melampaui pikiran kita sehingga melemahkan iman kita. Tapi sesungguhnya bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah, termasuk ruang dan waktu diciptakan oleh Allah, karena Dia adalah Allah yang maha kuasa. Lebih khusus kita boleh mengerti bahwa semua ciptaan yang Tuhan ciptakan sungguh amat baik. Apapun itu, termasuk manusia, pada waktu itu Tuhan menciptakannya sungguh amat baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, doktrin ini kita mengerti bahwa awal mulanya dosa. Ya, ciptaan-ciptaan Allah itu sungguh amat baik, melainkan yang menimbulkan dosa adalah penyimpangan-penyimpangan moral atau benda-benda yang digunakan secara berlebihan. Contoh, anggur. Tuhan menciptakan anggur tujuannya untuk kebaikan, tetapi manusia menyalakannya dengan meminumnya secara berlebihan, kemudian melakukan anarkis, kemabukan, dan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pelajaran ke-8 dan 9 ini kita mengerti Allah melaksanakan ketetapannya dalam karya penciptaan, serta Dia memeliharanya setiap saat dan waktu. Dan kemudian karya penciptaan itu adalah Allah melakukan segala sesuatu, menciptakan segala sesuatu dari yang
tidak ada menjadi ada. Karena Allah kita, Allah yang Maha Kuasa, termasuk ruang dan waktu diciptakan oleh Allah. Karena Allah tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia ada sejak dari kekekalan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya dan saudara adalah ciptaannya yang sungguh amat baik. Dan Tuhan pasti memelihara kita. Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Dia menyertai kita. Oleh karena itu, gunakanlah setiap waktu. Gunakanlah seluruh hidupmu. Gunakanlah seluruh anggota tubuhmu untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala sesuatu yang telah dipercayakan bagi saya dan saudara, baik itu harta benda, baik itu pendidikan yang tinggi, baik itu kepintaran, baik itu apapun yang ada di dalam diri saudara dan keluarga saudara dan saya, mari kita gunakan untuk kita kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan hanya bagi Allah saja. Karena segala sesuatunya adalah dari Dia. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati. Kita ketemu lagi dalam pelajaran materi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.